Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Zafar Faizal dan sekarang kita bakal bahas nih tentang materi termodinamika. Nah, termodinamika itu terdiri dari berbagai hukum kan. Pertama, itu ada hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika. Nah, khusus termodinamika itu dibilang kalau misalnya alam semesta atau energi alam semesta itu tuh tetap atau tidak atau kekal ya, tidak bisa diubah. Nah, maksudnya gimana? eh jadi apa dalam hukum itu ada yang dinamakan sistem terbuka, tertutup, dan juga tersekat. Maksudnya kalau misalnya terbuka, misalnya kita gambar ya, kita contohin dulu ini yang terbuka. Nah, kalau misalnya yang terbuka itu dia bisa nih berubah apa? Bisa masuk semuanya kayak misalnya suhunya bisa naik, bisa bisa berubah, terus ada partikel-partikel juga bisa masuk. Yang kedua itu ada yang dinamakan sistem tertutup. Tertutup. Nah, tertutup itu masih bisa nih dilakukan kerja. Kerja masih bisa masuk, tapi temperatur bisa, tetapi tidak bisa dimasukin oleh partikel lain. Tidak bisa dimasukin oleh partikel-partikel lain. Nah, ada juga yang dinamakan sistem tersekat. Nah, untuk sistem tersekat itu ini sistem dan itu tidak bisa dimasukin apa-apa. Nah, ada juga nih rumus dari energi pada sistem hukum satu termodinamika yaitu delta E atau energi dalam sama dengan kalor ditambah oleh kerja. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Nah, dari rumus dasar ini baru kita bisa turunkan jadi persamaan-persamaan lain. Nah, yang pertama kita bahas adalah kalor. Kalor pada termokimia itu yang sudah kita belajar di semester 1, kalau misalnya kalor itu sebanding dengan delta T atau perubahan suhu ya. Nah, kita bisa rumuskan kan itu adalah MC delta T atau C delta T, C besar ya. Nah, misalnya ini dalam suatu sistem, kalau misalnya key-nya kayak suatu sistem jika diberikan kalor itu berarti key plus. Tapi jika sistem mengeluarkan kalor itu berarti key-nya minus. Nah, eh kalau misalnya sistem menerima kalor berarti kan dia endotermik ya. Berarti dia apa? T2 eh, T2 kurang dari T1. Sedangkan kalau misalnya keluarkan dia eksotermik, berarti dia T2-nya lebih besar daripada T1. Oke. Nah, setelah kalor ada yang dinamakan work atau kerja, yaitu W ya simbolnya. Work atau kerja. Nah, dia itu kan kita tahu kalau sudah fisika, kalau misalnya dalam fisika itu kan W sama dengan F dikali S atau kerja dikali oleh perubahan jarak. Nah, F itu kan misalnya kita kalau misalnya dalam fase gas ya, kalau dalam fase gas itu kan ada yang dinamakan tekanan ya. Itu ada yang dinamakan tekanan. Nah, tekanan itu dia kan tekanan. Nah, kita tahu kalau misalnya rumus F itu adalah P kali A. Jadi F ini kali P kali A dikali S. Nah, A kali S itu kan apa? Berarti sisi dikali luas itu sama dengan volume. Jadi W itu bisa kita singkat menjadi tekanan dikali volume gitu.
Nah, tetapi kalau misalnya dalam sistem gas ini, dia itu mengambil satu sampel aja, kayak dia itu berubah ke tekanan atau berubah volume itu secara kecil-kecil. Jadi kita ambil sampel kayak gini, misalnya. Nah, secara perlahan dia pindah dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Itu dihitung nih W-nya. Nah, makanya W-nya itu memakai rumus integral. Kan integral V2 V1 P delta P dV gitu. Nah, ini. Nah, nah, setelah ini kan kalau misalnya kita integralin, jadinya apa? W sama dengan min P delta V atau min P V2 dikurang V1. Nah, ini adalah rumus apa? Rumus apa namanya? Rumus kerja ketika, ingat ya, karena ini P-nya tidak berubah. Jadi ini ketika P tetap. Nah, nah, dalam konsensus termodinamika itu ada yang dinamakan W-nya itu ada bisa positif. Kalau misalnya W positif itu adalah sistem dikenai kerja. Kalau misalnya W negatif itu adalah sistem melakukan kerja. Nah, ini ya, ingat kalau misalnya di kimia atau di termodinamika dia tuh kayak gini, W plus minusnya. Nah, kita kan tadi sudah tahu nih, kalau misalnya delta E itu adalah Q plus W. Kita apa fungsi itu dibagi menjadi dua, ada fungsi keadaan dan juga fungsi proses. Nah, untuk rumus ini delta E adalah fungsi keadaan. Q dan W adalah fungsi proses. Nah, nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang work atau kerja ya. Membahas tentang lanjut tentang work. Nah, work itu tadi kan P tetap nih. Terus nah, kita juga ada nih ketika delta V itu sama dengan nol. Sorry, bukan work ya berarti. Kita membahas tentang delta E. Nah, delta E itu ada dua kan tadi. Kalau misalnya ada yang P-nya tetap, ada yang sekarang kita akan membahas tentang yang volume tetap, volumenya tetap atau delta V sama dengan nol. Kalau saya delta V sama dengan nol, delta E itu sama dengan QV atau ya tetap. Makanya jadi CV dikali delta T. Nah, kita juga mempunyai rumus kalau misalnya delta hubungan dari hubungan delta H dan juga delta E. Nah, hubungannya adalah delta H adalah delta E ditambah perubahan dari P kali P. Atau bisa kita jabarkan delta E ditambah P, P delta V ditambah V delta P. Nah, itu ketika pada ini rumusnya. Berarti kan kalau misalnya dia tetap nih, kalau V-nya delta V sama dengan 0, berarti delta H ya tinggal delta A ditambah V delta P. Bagaimana kalau misalnya delta P-nya yang 0? Kalau misalnya delta P-nya 0, berarti kan delta E sama dengan QP dikurang P delta V. Nah,
Kipe Kipe min, nah kan kalau Kipe min P delta V kan, kalau misalnya kita lihat nih, Kipe sama dengan delta E plus P delta V. Ini itu adalah adalah rumus untuk delta H. Jadi pada P tetap atau delta P sama dengan 0, delta H itu sama dengan Kipe. Tuh. Nah, misalnya nih, kita terdapat suatu reaksi, contohnya ada 3H2 ditambah N2 gas, ini gas ya, itu 2NH3 gas. Nah, kalau misalnya pada gas, ya kan kita ketemu nih delta H, delta E ditambah delta PV kan. Nah, kan kita tidak tahu nih berapa perubahan P-nya, perubahan V-nya. Itu bisa diganti nih, karena kita mempunyai rumus gas ideal atau PV sama dengan nRT. Makanya rumusnya bisa berubah menjadi delta H itu adalah delta E ditambah delta nRT. Terus delta N itu apa? Delta N ini adalah selisih koefisien produk dikurang reaktan gitu. Makanya untuk kasus ini berarti apa? Delta H sama dengan delta E ditambah delta nRT. Nah, delta E-nya apa berarti? Yang fase gas ya? Nah, untuk delta N itu hanya untuk fase gas. Misalnya di sini kan fase gasnya di kanan 2, di kiri 4. Di kiri 4. Jadi 2 kurang 4 ya. Delta E itu bukan delta N. Nah, tapi kapan ya kalau misalnya delta H dan delta E sama, itu delta H sama dengan delta E pada saat fase cairan. Kenapa bisa sama? Karena ya tidak ada perubahan P maupun V gitu. Nah, untuk work tadi, untuk work ketika P dengan teman, maka kita bisa tulis nih persamaannya. Kalau misalnya W sama P dV dua V1. Nah, tapi kan di sini kita lihat nih, kalau P itu sudah tetap kan, maka pakai pakai berarti habis itu ganti aja. Jadi P N T P. Nah, menjadi gitu. Nah, jadinya P sama dengan min nRT ln V2 per V1. Atau kalau misalnya kita mau pakai V, karena V dan P itu bebannya terbalik, maka bisa kita rubah menjadi min nRT ln V1 per V2. Ini adalah rumus ketika P-nya tetap gitu. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya entropi. Entropi. Apa sih entropi itu? Entropi itu adalah derajat ketidakteraturan.
Atau bisa kita bilang the most probable state, atau kayak kayak apa, fasa yang paling memungkinkan dari suatu senyawa atau unsur. Dengan rumusnya itu adalah S K B ln W. Nah, kita tahu fasa itu ada gas, liquid, dan juga solid. Entropi dari gas, liquid, solid itu, kalau misalnya gas entropi yang solid itu lebih kecil daripada entropi yang liquid. Nah, entropi liquid juga lebih kecil daripada entropi gas nih. Jadi entropi dari fase gas itu paling besar daripada liquid dan juga gas. Nah, selain itu jumlah molekul juga berpengaruh. Jadi semakin banyak N, entropi semakin tinggi. Misalnya, ada N2 gas ditambah 3 H2 gas menjadi 2 NH3. Kalau misalnya kita lihat nih, di sini N-nya 4 menjadi N-nya 2. Kan dia lebih kecil ya. Jadi, delta S-nya atau selisih dari S-nya itu ya kurang dari 0 karena produk dikurang reaktan. Gitu. Kalau yang lebih dari 0, misalnya nih, NaCl. NaCl kan solid, menjadi Na plus aquos ditambah Cl min aquos. Kan dia dari solid menjadi aquos. Itu kan berarti aquosnya lebih gede. S aquos lebih gede daripada S solid. Maka delta S-nya itu lebih dari 0. Tuh. Nah, sekarang kita akan membahas misalnya pada T itu S-nya K. Terus sekarang kita akan mencari nih, bagaimana sih cara menghitung entropi? Nah, rumus entropi itu adalah yang reversibel dibagi T. Nah, masukkan reversibel kan berarti kesetimbangan ya. Misalnya contoh pada air, air itu dia kan kesetimbangan dari 0 derajat Celcius dan 1 atm. H2O liquid menjadi H2O solid. Atau, jadi H2O itu reversible pada saat H2O 0 derajat 1 atm atau H2 atau pada titik didih ya. Titik didih berarti 100 derajat Celcius 1 atm. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya kita lihat, di sini P-nya tetap kan? P tetap. Nah, P tetap itu apa? P tetap itu adalah ketika, berarti apa? Delta H sama dengan Q kan? Q P atau Q ref. Nah, maka rumus delta S bisa kita ubah nih. Jadi, delta H evaporation per T. Gitu. Ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, 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 kan ini pada 0 sampai 100. Itu kan reversible. Terus gimana dong kalau misalnya kita nggak mau cari di 0 sampai 100? Misalnya kita mau cari di 25 derajat. Jadi H20 liquid 100 derajat Celcius itu jadi H2 gas
100 derajat Celcius mau kita dinginkan menjadi H2O liquid 25 derajat Celcius menjadi H2O gas 25 derajat Celcius. Nah, ini kan ada tahapnya nih. Tahap pendinginan pertama yang di sini dan juga tahap pendinginan kedua. Nah, misalnya ini nggak bisa pakai delta H karena kan dia 25 cm kan, dia berarti P-nya diletak gitu. Karena kayak atapnya nanti kita pakai rumus tadi aja itu, benar kan? Nah, berarti delta S sama dengan Q reversible per T itu bisa menjadi T2 T1 jadi kita keluarin, maka delta S CP dikali ln T2 ini dia rumus delta S ketika 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 tidak derajat atau 100 derajat gitu. Nah, untuk itu, untuk video sekarang sampai sini dulu. Akan lanjut ke part selanjutnya.